Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, gimana kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah klik video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Masya Allah, senangnya masih bisa jumpa dengan teman-teman semua walaupun hanya secara online. Ini tadi pagi-pagi mama aku yang pergi belanja ke warung ya teman-teman. Warungnya dari rumah aku tuh jauh, ada sih warung dekat rumah tapi jualannya nggak komplit. Jadi susah sekali di kampung aku itu nyari warung yang super komplit buat belanja harian seperti ini. Ini pagi ini aku mau bikin gado-gado ya, karena kemarin tuh kan mama aku bikin ketupatnya banyak, jadi masih ada sisa, ketupatnya pun masih bagus. Jadinya hari ini aku mau bikin gado-gado aja. Tadi mama aku udah belanja mie kuningnya, ada taugenya, ada kol, dan juga ada kacang tanah, kacang panjang, dan juga udah ada timun dan tahunya. Nah ini udah sekitaran jam tujuan ya teman-teman, aku baru bergerak ke dapur. Biasanya kan aku itu kalau masak selesai sholat subuh langsung masak gitu ya teman-teman. Tapi ini karena kondisi di kampung aku itu warungnya jauh dan memang mama nggak ada stok kacang tanah seperti yang dibeli tadi. Ya udah, makanya aku tadi nungguin mama dulu pulang dari warung baru lanjut mau masak. Dan ini pun teringat karena masih ada sisa ketupat, makanya ini aku mau bikin gado-gado aja. Ini aku udah gorengin kerupuknya ya teman-teman. Dan ini juga salah satu permintaan dari cucunya atau darinya anak-anak aku ke neneknya, minta dibikinin gado-gado. Aku udah selesai goreng kerupuk, lanjut aja di sini aku gorengin untuk kacang tanahnya. Di sini kacang tanahnya tadi mama aku beli setengah kilo. Lanjut ya, untuk kacang tanahnya di sini aku goreng. Kalau udah berwarna coklat langsung aja kita angkat ya teman-teman. Untuk goreng kacang tanah ini nggak lama-lama karena kacang tanah ini dia di luar nanti matang sendiri. Sebelum dia berwarna kuning gitu kita langsung angkat, nanti dia bakalan matang sendiri karena panas dari minyak tadi ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku udah gorengin juga untuk tahunya. Sebetulnya tahunya dulu aku gorengin tadi sebelum goreng kacang tanah, karena kan kalau goreng kacang tanah itu minyak kita berwarna hitam ya. Cuma tadi aku nggak tahu kalau mama aku itu beli tahu putih. Pas aku udah selesai gorengin kacang, baru mama aku bilang kalau dia tadi beli tahu juga buat campuran gado-gado. Ini tahunya udah aku balik ya teman-teman. Lanjut aja, di sini pun udah matang, langsung aja aku mau tiriskan. Dan maaf ya untuk video kali ini kurang jelas karena kemarin itu pas pulang kampung aku tuh bawa tripodnya yang nggak biasa aku pakai, maksudnya itu tripod yang tinggi gitu teman-teman, jadinya posisi ngambilnya ketinggian gini, makanya di videonya ini kurang jelas banget ya. Maaf, sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman. Aku udah selesai gorengin tahu, aku mau nyambil ya, aku mau ngisiin dulu periuk air ini karena aku mau rebus minyak dan juga mau rebus untuk kacang panjang, kol, dan juga untuk taugenya. Dan aku di sini mau masak dulu untuk air panasnya ya. Nah lanjut di sini nungguin air panasnya mendidih karena di kompor sebelah itu mama aku mau ngerebusin obatnya. Aku di sini mau siapin dulu untuk bumbu-bumbu gado-gadonya. Aku mau ngupasin dulu untuk bawang merahnya ya, karena abang Raja dari tadi udah kepengen makan gado-gado, udah bolak-balik ke dapur nyamparin aku, lama sekali bunda masaknya. Makanya di sini aku masaknya nyambil ya teman-teman.
Nah, ini aku mau iris-iris dulu untuk bawang merahnya. Dan di sini aku ngiris bawang merahnya seperti ini aja teman-teman. Aku nggak menggunakan talanan, entah kenapa aku berasa kalau menggunakan talanan itu ngiris-ngiris, perasaan aku lama ya. Nah, ini untuk bumbu kuah gado-gadonya yang aku haluskan di sini jahe dan buah pala. Nah, maaf ya, ini juga untuk videonya goyang-goyang karena tripodnya aku taruh di atas papan itu, jadinya goyang-goyang juga ya teman-teman. Dan aku tambahkan juga untuk cabai rawit seperti biasa. Kalau untuk cabai rawit aku langsung masukkan dengan tangkai-tangkainya aja ya, kata mama aku itu penangkal sakit perut loh. Semua bumbunya udah halus, lanjut aja. Di sini aku mau sisihkan dulu untuk bumbunya, dan air aku pun udah mendidih. Lanjut aku mau rebus untuk mie kuningnya. Padahal sih yang masak bundanya juga, tapi anak-anak itu selalu minta ke neneknya. Cuma aku nggak biarkan neneknya buat masak, jadinya aku aja yang turun tangan. Ini mie nya juga udah mulai empuk, lanjut aja aku mau tiriskan ya. Aku tuh kalau di kampung ya, aku nggak biarkan mama aku bekerja buat masak gini ya teman-teman, karena mama aku itu kalau udah lama berdiri kakinya itu suka tegang gitu ya teman-teman, suka sakit kayak naik betis gitu. Bilang naik betis enggak, kata dokter sih efek dari saraf kejepitnya. Jadi mama aku tuh nggak bisa berdiri lama-lama atau berjalan jauh gitu ya. Di sini aku juga lagi merasin santannya udah selesai. Lanjut di sini aku mau halusin untuk kacang tanahnya. Di sini aku mau blender aja ya teman-teman, karena memang posisinya ini udah menunjukkan jam 8, memang saatnya untuk sarapan pagi. Abang Raja pun udah mulai kelaparan, ya udah di sini main satset aja. Biasanya kan aku ulek menggunakan batu gilingan cabai, tapi ini enggak, biarlah aku blender aja biar kerjaannya lebih cepat aja gitu ya teman-teman. Untuk kacang tanahnya juga udah halus. Ini aku memblendernya 3 kali ya, karena kan ukuran blender yang ini kecil sekali, jadinya aku blendernya 3 kali. Nah, ini santannya sudah siap tadi, dan untuk kacang tanahnya langsung aja kita masukkan ke dalam santan tadi sambil kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata dengan santan ya teman-teman. Nah, ini kita aduk terus ya sampai betul-betul dia tercampur dengan santan. Tujuannya agar pas kita masukkan ke dalam wajan dia nggak menggumpal ya teman-teman. Nah, ini aku udah panasin minyak, lanjut aja aku mau goreng dulu untuk bawang merahnya. Nah, kita goreng hingga berwarna kuning, baru kita masukkan untuk bumbu halusnya tadi ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita masukkan untuk cabai merah giling. Kita goreng hingga bau langu dari bumbu tadi hilang dan dia udah tercampur rata. Jangan lupa juga aku tambahkan di sini untuk daun jeruk. Setelah itu baru aku masukkan santan yang udah kita aduk dengan kacang tadi. Kita masak hingga dia mengental ya. Di sini aku tambahkan 1 bungkus royco rasa ayam karena stok kaldu jamur mama aku udah habis, dan aku tambahkan juga ini untuk garamnya. Di sini mama aku nggak menggunakan micin ya teman-teman, makanya di sini aku tambahkan aja masako rasa ayam. Dan lanjut aku tambahkan di sini air asam jawa. Kita masak hingga dia mengental. Dan terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nontonin video aku ini, yang udah like dan subscribe, dan semoga aja video masak-masak aku bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Sebagai rekomendasi, mungkin ada teman-teman yang lagi kebingungan hari ini mau masak apa. Jadi semoga teman-teman yang udah nontonin video aku ini bisa terinspirasi ya, dan bisa juga
cobain resep-resep aku ini di rumah teman-teman semua. Dan seandainya bumbu kita beda, boleh komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Mana tahu resep teman-teman itu cocok juga di lidah aku, dan boleh juga sekali-sekali aku recook ya. Tadi untuk mie-nya udah aku tiriskan, dan juga untuk togenya, dan aku tadi udah rebus juga untuk kolnya. Tapi sebelumnya kolnya sesudah aku iris-iris tadi udah aku cuci ya teman-teman, dan udah aku tiriskan, baru tadi langsung aja aku rebus bekas air rebusan dari tauge. Dan untuk kuah gado-gadonya di sini udah matang, lanjut aja di sini aku sisihkan ya. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, mohon bantuannya ya untuk like dan subscribe akun aku ini, dan semoga aja akun aku ini bisa lebih berkembang lagi dan aku masih bisa berkarya lagi. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau membantu aku, cukup teman-teman like dan subscribe dan tonton sampai habis video aku ya. Dan ini untuk kolnya juga udah matang, lanjut aja di sini aku mau tiriskan. Ini kolnya memang sengaja aku rebus gitu ya teman-teman, karena aku nggak suka untuk kolnya mentah gitu. Sebetulnya untuk gado-gado kebanyakan orang memakai kolnya mentah ya. Nah lanjut, ini aku mau potong-potong juga untuk kacang panjangnya, karena menurut aku kalau kol mentah itu kalau kita sakit mah lebih tajam, lebih cepat naik asam lambung, dan kalau udah direbus gitu menurut aku lebih mengurangi rasa asamnya. Dan kalau seandainya aku salah, mohon maaf ya teman-teman, karena ini prediksi aku aja ya. Untuk kacang tanahnya di sini udah matang, lanjut aja juga aku sisihkan, aku tiriskan ke dalam sayur-sayur yang tadi. Nah ini aku mau kopein dulu untuk timunnya. Nah di sini timunnya udah kuning-kuning ya teman-teman. Seperti aku bilang tadi, susah sekali di kampung itu cari bahan-bahan masak yang super segar-segar gitu kalau kita nggak ke pasar. Kadang-kadang aku bingung kalau di kampung itu mau belanja, kadang mau beli sayur aja susahnya separuh mati. Dan kalau nggak ke pasar memang kita nggak bisa ya dapatin yang apa yang kita mau masak hari ini. Menurut aku itu susah banget kalau untuk sayurnya. Ada orang jualan itu, kadang tukang sayur jualan ada lewat setiap hari, cuma dia itu kalau lewat udah tinggi-tinggi hari loh teman-teman. Lewatnya itu kadang-kadang udah jam 10, jadinya kalau udah jam 10 itu kan menurut aku ya, kalau aku yang udah biasa masaknya kepagian gini itu udah kesiangan loh. Lanjut juga, ini aku mau potong-potongin juga untuk tahunya. Makanya kadang-kadang mama aku itu kalau aku pas di rumah dia pasti belanja banyak, dia nyetok semuanya di dalam kulkas. Tapi kalau untuk ikan, aku suka belanja di kampung, ikannya itu segar-segar, walaupun lewatnya udah siang-siang hari. Kata mama aku itu ikannya baru keluar dari laut langsung dijojo orang kayak gitu ya, maksudnya dijual gitu, langsung diinder gitu ya teman-teman, orangnya jualan. Makanya kalau untuk ikan-ikan di kampung itu super fresh lah, memang gak ada duanya. Ini udah selesai, lanjut aja ya. Aku mau nyuciin dulu piringnya atau periuk bekas rebusan tadi itu piringnya sebelumnya udah aku cuci juga. Aku tuh sukanya kalau nyambil masak itu nyambil bersih-bersih sambil nyuci gitu, jadi cuciannya itu nggak numpuk-numpuk. Nah jadi aku seperti ini triknya ya teman-teman, buat hemat waktu. Makanya kadang-kadang aku bikin video cuci piring itu jarang banget ya, yang banyak seperti menumpuk itu. Nah ini udah selesai, aku lap-lap juga untuk bagian wastafelnya. Dan itu wajan-wajan mama aku yang kurang glowing, maaf ya teman-teman, karena kan dulunya mama aku itu masaknya bukan pakai kompor gitu, pakai kayu, makanya wajan-wajannya itu pontotnya itu pada hitam semua. Karena baru-baru inilah mama aku masaknya pakai kompor gini ya teman-teman, pakai kompor gas seperti ini. Karena dulu itu memang posisinya kayu banyak, karena di belakang rumah itu banyak tanaman seperti pohon-pohon kelapa, makanya mama aku tuh dulu senangnya kalau masak itu menggunakan kayu.
kangen juga sih masak menggunakan kayu api gitu, tapi memang tempatnya udah nggak memungkinkan lagi karena bagian tanah belakang rumah kami itu udah dibangun sama mama, jadinya nggak ada tempat buat masak dengan kayu. Nah ini Abang Raja udah nggak sabar mau sarapan, aku mau ambilkan dulu sarapan untuk Abang Raja. Seperti biasa penyajiannya cuma seperti ini ya teman-teman. Kita taruh sayur kol, sayur toge, kacang panjang, timun, dan mie kuningnya. Nah lanjut di sini kita taruh untuk tahu yang udah kita goreng tadi, baru kita tuangkan dengan kuah gado-gadonya. Dan jangan lupa kita tambahkan toppingnya kerupuk ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum.